kita ingin memulai sesuatu baru, kita perlu berani keluar dari zona nyaman. Saat kita ingin bertobat, kita perlu berani meninggalkan dosa. Saat kita ingin hidup berani, kita perlu berani melakukan kehendak Tuhan. Dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh dengan karakter berani. Pertanyaannya, apa sumber keberanian mereka? Kita menjadi berani ketika 1. Hati kita benar. 2. Berharap kepada Tuhan. 3. Mengingat janji Tuhan. 4. Sadar akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. 5. Memiliki Roh Kudus. 6. Berdoa. 7. Melihat teladan saudara sendiri. Perasaan takut akan menghambat kita dalam banyak hal. Dengan menjadi berani, kita dapat menjadi pribadi yang baik, bertumbuh, dan menjadi pemenang. Oleh karena itu, mari kita melangkah dengan iman dan penuh keberanian. Mari kita bersatu berdoa. Bapak Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sampai pada pagi hari tetap hidup. Sampai kembali kita akan berfirman Tuhan. Sekali lagi mari kita berikan berterima kasih juga buat semua istri ya. Dan kemudian yang luar biasa kita akhirnya nyanyikan juga bersama-sama. Amin. Ya, apa judulnya? Kabarkan. Ya, ini akan menjadi mars kita sampai misi dikirim ya. Jadi setiap minggu tolong dinyanyikan. Amin. Jadi jangan bosan-bosan ya. Saya waktu nyanyi saya setiap nyanyi mau nangis saja rasanya. Padahal mars ya, tapi nangis itu kayak kita mau pergi perang, ninggalin semua di belakang dan kita fokus ke depan. Kita tidak tahu yang terjadi, tapi kata Tuhan yang perintah kita mau pergi. Ya, amin semua. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita dipanggil menjadi Kristen, bukan saja menikmati kehidupan kekristenan dengan satu keyakinan bahwa suatu hari kita akan selamatkan, tapi juga kita selamat di dunia, kita di aspek ya, di aspek
oleh Tuhan kita untuk menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Ya, apa itu dewasa dalam Kristus? Kita akan sama-sama belajar satu bulan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Engkau menempatkan satu harapan yang begitu mulia untuk kami menjadi anak-anak yang telah dilahirkan dari air dan darah, dan hari ini kami hidup di dalam Roh, di mana kami menjadi murid-murid-Mu, untuk kami terus bertumbuh, bukan saja dari bayi Kristen menjadi anak muda, tetapi kami menjadi orang dewasa, sehingga kami bisa benar-benar menjadi murid-murid-Mu, menjadi pengikut-Mu, yang bisa memproduksi sesuatu yang benar-benar itu hasil dari kerja Roh Kudus, buah-buah Roh yang memuliakan nama Engkau. Bantu hati kami semua hari ini supaya benar-benar terbuka menerima dengan segala kerendahan hati setiap nasihat dari firman dan kebenaran Engkau, dan hamba-Mu Kau tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya semua yang disampaikan pada hari ini adalah kebenaran-Mu saja. Tuhan, kami ingin supaya kami di pertengahan tahun menuju tahun depan menjadi murid-murid yang semakin produktif, aktif, dan kami menuju kepada satu proses pendewasaan di mana semua itu semakin berlebih dengan Engkau. Sertai kami semua dalam nama Yesus yang bersyukur. Amin. Oke, kita akan lihat sama-sama satu bulan ini untuk belajar dari buku Efesus, ya. Buku Efesus adalah buku atau surat yang ditulis oleh Paulus dari penjara. Jadi bukan dari tempat retret, ya, bukan dari tempat nongkrong, tapi sesuatu tempat yang dia sedang bergumul. Secara fisik dia tidak nyaman, tetapi itu tidak ditunjukkan sedikit pun. Bahkan ketika kita lihat isi suratnya, kalau orang membaca, tidak ada membuat orang merasa kasihan dengan Paulus. Ya, justru mereka bukan merasa discouraged, tapi justru merasa ter-encourage, terbangun. Itulah kedewasaan seorang Paulus. Dan hari ini orang Kristen diexpect untuk belajar meneladani kedewasaan daripada seorang Paulus. Kenapa? Karena Paulus, kalau kita lihat dari 3 periode perjalanan dia setelah dia dibaptis menjadi murid Yesus, ya, 2 periode pertama itu tentang bagaimana dia pergi melakukan pelayanan diakonia. Dia pergi sebagai seorang yang mengirimkan dana untuk Yerusalem dan beberapa kota yang lain, sekaligus dia mau lihat iman daripada jemaat. Dan perjalanan kedua itu adalah perjalanan misionarisnya dia, di mana ada beberapa jemaat dia bangun sendiri. Dan perjalanan ketiga, di sini kesannya seolah-olah dia mau naik banding ke Roma, tapi di dalam hatinya sebenarnya dia mau menggenapi apa yang diperintahkan oleh Yesus, di mana dia akan dipakai untuk menginjili para raja-raja. Dan salah satu goal dia bisa sampai ke Roma untuk berbicara tentang Yesus kepada kaisar. Jadi naik banding ke Roma bukan semata-mata untuk supaya dia dapat pembelaan dan diselamatkan dari tuntutan orang Yahudi, tetapi supaya bisa menyampaikan kabar baik, kabarkan, ya. Amin semua. Jadi perhatikan, waktu kita lihat peta ini, perjalanan dia yang ketiga tidaklah mudah, ya. Kita zoom dari Yerusalem, ya, dia ke Kaisarea Antioquia, terus dia sampai di Kreta. Di sini ada satu badai, ini adalah pelabuhan indah namanya, selain yang ada di daerah Korintus yang kita pelajari bulan lalu. Di daerah Kreta juga ada namanya pelabuhan indah. Tetapi ini adalah satu peristirahatan, dan ini didesain dengan indah supaya setiap kapal yang akan menyeberang mengambil waktu di sini untuk memantau, karena ini adalah daerah Mediterania yang sangat berbahaya, karena ini laut bebas dan ombaknya sangat dahsyat, bisa menghancurkan kapal.
Dan di sini Paulus pernah memberikan nasihat, jangan kita berangkat karena badai akan terjadi. Tapi nakoda kapal waktu itu tidak peduli, akhirnya nasihat yang didengarkan, terjadilah di sini badai, kapal mereka pecah, kapal karam, akhirnya mereka berenang sampai di Pulau Malta. Pulau Malta, mereka kedinginan, mereka nyalakan api, waktu dia berlantik tangannya dipatah pulang. Ya, dan di sini ternyata dia bertemu dengan murid-murid, dan dia diberangkatkan dan terus berlanjut sampai ke Roma. Bayangkan, disinilah ketika dituliskan dia pernah merasakan apa? Kedinginan, lapar, kapal karam. Itu keyakinan yang dia alami sendiri. Dan dia sampai di Roma. Apa yang dia bicara? Kita lihat. Kisah 28. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik ke sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin ke selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwan kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Artinya Paulus tahanan rumah, bukan di penjara seperti tahanan lainnya. Kenapa? Karena peristiwa perjalanan dia mulai dari Yerusalem sampai ke Roma, prajurit yang mengawal dia bersaksi kepada Kaisar, ini tidak berbahaya. Justru kami mendapatkan kekuatan, inspirasi, mendapatkan iman dari seorang Paulus yang disebut oleh kaumnya adalah seorang penjahat dan tahanan, tapi justru kami tidak melihat kesalahan sedikit pun dan tidak berbahaya. Itulah yang menjadi rekomendasi seorang prajurit, pemimpin yang membawa tahanan itu, sehingga dia boleh mendapatkan kemudahan dan dia hanya tinggal di sebuah rumah. Lihat cara kita itu, ya. Dan setelah itu dia bertemu dengan kaum Yahudi. Di ayat 17, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi yang datang setelah mereka berkumpul. Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Clear. Dia bukan orang jahat, tetapi diperlakukan orang Yahudi seperti orang jahat. Nah, jadi ketika dia di dalam tahanan rumah inilah dia tetap memantau keadaan jemaat di daerah Asia. Maka dia akan mengirimkan ada 4 surat ya dari sana, yaitu Efesus, Filipi, Kolose. Ini sebenarnya ada surat pribadi kepada Filemon, tapi saya mengajarkan nanti selama 1 bulan penuh. Efesus, Filipi, Kolose, Ibrani, kita baca semua ini karena diakhiri dengan mendorong supaya jemaat Ibrani yang sudah sangat yakin dengan hukum Taurat, tetapi sangat mudah dan sangat mudah mengembangkan tentang ajaran-ajaran lain, sehingga membuat mereka atau menggeser iman mereka tentang hal-hal dasar kekristenan kepada Yesus. Jadi ini lebih kepada bicara tentang mature, ya, kedewasaan. Efesus adalah dasar bagaimana membangun jemaat, ya. Dan Filipi dan Kolose adalah storming yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Dan ini semua berkaitan dengan kehidupan kekristenan saat ini. Amin semua.
Jadi ada berapa buku akan kita baca selama 1 bulan? 4. Dan ini semua bentuk surat. Ya, bukan Injil, tetapi atas dorongan Roh Kudus, dia juga memiliki beberapa keyakinan dari Injil untuk dia menuliskan semua ini, sehingga itu menjadi kekuatan bagi jemaat pada masa ini. Semangat membaca surat-surat dari penjara. Dari mana? Dari penjara. Jadi waktu membaca itu kau bayangin, Paulus itu lagi ngapain? Ya, bukan lagi tengah-tengah lagu yang disukai atau sambil makan bakso. Ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari Efesus 4 ayat 15. Inilah tema yang diambil dari buku Efesus yang akan kita belajar 1 bulan ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam versi NIV-nya dia bilang, we will grow to become in every respect the mature body. Jadi kalau lihat bahasa Indonesianya, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus sebagai kepala. Tapi di sini dia lebih mengedepankan kata-kata dewasa. Jadi kalau kita terus memfokuskan atau goal hidup kita itu mengarah kepada Kristus, itulah proses pendewasaan. Ya, bertumbuh menjadi mirip seperti Kristus. Acuannya adalah Kristus. Ekspektasinya sangat tinggi. Kekristenan itu harus mirip Kristus. Ayo. Dan banyak manusia hari ini yang juga mengatakan dirinya Kristen, wah itu mustahil. Tapi inilah kekristenan itu sendiri. Inilah goal utama daripada kehidupan orang Kristen, supaya dewasa mirip seperti Kristus. Efesus, kita mundur sedikit, ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Dia maksudnya Kristus yang adalah kepala. Kita semua, kita ini bukan tentang satu orang, tapi jemaat yang dewasa. Jemaat apa? Yang dewasa. Gereja yang dewasa. Ini bicara kita semua di sini, bukan satu orang. Jadi kita semua bertanggung jawab untuk memastikan satu dengan yang lain untuk terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus. Itu yang usahakan siang dan malam sampai aku menangis seperti melahirkan seorang bayi untuk menasihati kamu di dalam hikmat Kristus, supaya kamu semua bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Amin semua. Jadi menjadi Kristen, menjadi Yesus bukan main-main. Bertumbuh menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Jadi ini adalah sebuah proses perjalanan hidup. Tidak terjadi dalam satu hari, tapi ini seperti fase-fase pertumbuhan seorang bayi yang baru lahir. Jadi anak kecil yang rewel menjadi anak muda yang mulai independen, terus bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Ini 3. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Tidak peduli apakah berhasil atau tidak, tetapi aku berproses menuju satu tujuan atau goal yang jelas, bahwa saya harus mirip dengan Kristus. Ya, karena aku pun telah
Kristus Yesus. Bukan fokus apa yang di belakang, tapi fokus apa yang di depan. Itu artinya apa? Goal, visi. Goal orang Kristen itu apa? Dewasa di dalam Kristus. Itu goalnya. Nah, kalau kita punya visi, otomatis misi kita, apa yang akan menjadi tindakan, perbuatan, rencana kita setiap hari mengarah kepada misi itu. Itu maksudnya di sini. Mengejar, mengusahakan. On progress terus menuju kepada kedewasaan. Jadi hari ini tidak masalah dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, tetapi yang menjadi masalah apakah kita terus fokus menuju kepada kedewasaan itu. Karena dengan menuju kepada kedewasaan itulah semua hal-hal yang lemah, hal-hal yang kurang, hal-hal yang terbatas itu menjadi tinggal, dan kita tanpa sadar kita menjadi pribadi yang semakin dewasa. Bayangin aja anak-anak. Saya di sini waktu umur 3 tahun sudah pintar ganti celana sendiri, ya, pergi ke toilet sendiri, makan sendiri, buat mie instan sendiri. Ada? Kalau ada anak begitu, ajaib juga itu. Sampai hari ini belum bisa dengar itu. Cenderung kalau anak-anak bergantung sama siapa? Ma, lapar, ma, haus, ma, ma, semua ma. Papa mana? Ada ya, kalau anak kita masih panggil mama terus, ini bahaya. Ya, harus panggil papa lah. Kenapa mama terus? Karena mama yang selalu ready, selalu yang beda. Kita harusnya seperti itu. Selalu manggil Bapa, manggil Yesus. Kenapa? Kita tahu bahwa Dia selalu ada setiap saat. Di ayat yang ke-15 bagian ada. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dilanjutannya. Di dalam bahasa Inggris dia bilang, who are mature should take such a view of things. Ini maksudnya pola pikir. Kalau di sini hanya dia bicara tentang berpikir. Kalau di sini dia bicara tentang cara pandang. Jadi hari ini sebagai orang Kristen, cara pandang kita harus terus mengarah kepada apa? Bagaimana perjalanan dan fokus hidup kita semakin dewasa di dalam Kristus. Marilah kita yang punya cara pandang dewasa berproses seperti ini. Amin semua. Jadi kedewasaan itu tidak terjadi waktu ada call altar, waktu terjadi KKR. Bukan. Justru kedewasaan itu terlihat dan berproses ketika kamu sendiri. Tidak ada yang menyaksikan. Ketika kamu pegang handphone sendiri, ketika di kantor sendiri. Ini kedewasaan sesungguhnya. Jadi goal utamanya apa? Kedewasaan penuh, bukan setengah. Ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Penuh, bukan setengah. Fully, ya, fully mature in Christ. Benar-benar dewasa dalam level Kristus. Wah, makin berat ini jadi Kristen ya.
Nah, oleh karena itu kita butuh kasih karunia supaya kita di dalam menjalani proses pertumbuhan itu kita tetap bergantung kepada Kristus, bukan kepada kekuatan sendiri, tetapi benar-benar sepenuhnya karena Kristuslah kita bisa dewasa. Semangat menjadi dewasa. Semangat untuk dewasa. Semangat. Oke. Gak apa-apa. Hari minggu pertama ini begitu. Minggu kedua jangan ya. Langsung semangat. Belum diproses. Langsung semangat. Keren juga saya. Jadi bagus ya proses saya lihat. Masih ngerti gimana ini ya? Boleh lah. Minggu kedua mulai semangat. Semangat. Mulai ya. Minggu ketiga, minggu keempat udah hilang semua. Karena udah pergi kan, kayak Paulus semua udah pergi nginjil. Wah, aku mau nginjil Jokowi dulu. Udah mulai terjadi apa? Penuaian. Oke, apa yang perlu kita miliki supaya berproses kepada kedewasaan? Be kompeten, ya. Kompeten itu berarti kamu punya keahlian, kemampuan yang relevan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu. Tetapi untuk menjadi seperti itu, kamu harus mau diperlengkapi. Kita baca di Efesus 4, kita mundur lagi ya. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Inilah di ayat 13 yang kita baca. Tapi sebelumnya apa? Mau diperlengkapi. Setiap anggota jemaat mau diperlengkapi. Makanya gerakan daripada Gereja Kristus Indonesia adalah discipleship. Gerakan pemuridan yang terus menerus, yang berkelanjutan sampai inna ilahi, sampai mati, tidak berhenti di satu fase saja. Jadi kalau kita semua di sini terus mau mengikuti gerakan ini, di sanalah kita akan semakin diperlengkapi. Semakin hari semakin lebih baik, lebih dewasa, dan terus menerus. Jangan semakin lama semakin menurun. Berarti tidak belajar, berarti tidak murid, berarti tidak teachable, tidak humble. Masih senang gak dibimbing? Masih suka gak dengan pembimbingan? Masih mau dibimbing? Siapa yang dibimbing terakhir minggu ini? Sudah ada. Perlu dievaluasi nih. Berapa pembimbingan? Oke, mungkin pembimbingmu mau, tapi kamu nggak mau. Siapa yang mau lagi dibimbing? Siapa lagi nggak mau lagi dibimbing? Loh, nggak ada kata. Siapa yang suka dibimbing? Siapa pembimbingnya masih ada? Masih ada. Bagus kalau masih ada. Pembimbing masih ada, tapi anak bimbingannya udah nggak ada. Mari kita saling memperlengkapi, amin. Gak bisa kita sendiri. Nanti kita seterusnya. Hati-hati dengan apa itu kompeten, apa itu komplesen. Kalau komplesen itu apa? Merasa sudah cukup, merasa sudah puas diri. Beda dengan kompeten. Kalau kompeten, untuk kamu menjadi kompeten, bukan hanya di satu bidang saja, tapi kalau boleh kita kompeten di bidang-bidang yang lain, ini pasti memaksa kamu untuk terus mau mengupgrade diri, proaktif, dan humility.
Ini nilai seorang murid. Tapi kalau kompleksan, ini adalah orang yang sudah merasa lebih hebat dibanding yang lain. Tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi mendengar. Ada satu quote yang bagus dari A.W. Tozer, ya, bukan Togel ya. Dia bilang, competency is exactly full of our spiritual growth. Rasa puas diri adalah musuh mematikan daripada pertumbuhan rohani. Nah, saya tidak mengatakan bahwa jemaat sedang merasa puas diri. Saya tidak mengatakan itu. Yang saya khawatirkan kalau di tengah-tengah jemaat bukan tentang puas diri, tapi tidak aware dengan diri kamu sendiri. Tidak sadar dengan kamu sedang di mana, berada di mana, dan menuju ke mana. Ini yang lebih berbahaya. Kalau ini masih mudah dibimbing, merasa puas diri, yang tidak tahu dirinya di mana dan menuju ke mana. Ini namanya dolman dari ibu. Gak apa? Manusia yang lagi tersesat, bingung dia, sudah stuck. Sampai di sini udah jadi murid dari Kristen di atas 10 tahun. Coba kata, saya mau lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, saya udah 10 tahun. Itu ya? 2012? 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun. Tapi kok masih kayak anak teng? Wah, nanti ya, anak sendiri. Sini nggak ada anak apa kan? Ini bendera dia jemaat dulu, nanti di rumah. Siapa kamu merasa di sini dalam 10 tahun ini kamu merasa stuck? Tidak perlu lagi bertumbuh, atau tidak tahu bertumbuhnya ke arah mana? Nah, tetapi maksud saya sini jangan menunggu harus 10 tahun. Udahlah, aku tunggu 10 tahun juga lah, aku baru merasa stuck, ya. Ini gereja umur 12 tahun. Nanti di sini rata-rata 10 tahun ke bawah, gitu dong, ya. Siapa yang 10 tahun ke bawah? Semua. Tapi semua, tapi kamu nggak angkat tangan. Capek ya? Awal bulan kok capek? Capek itu semua maksudnya. Stagnan. Tahu stagnan? Kalau buat grafik dia flat. Gak apa-apa harusnya begini, naik turun, tapi waktu ditarik garis dia menuju. Kalau dibuat tarik garisnya, dia kalau ditarik di angka ininya, ini X ya, XY. Nah, di X-nya kamu mungkin kalau skala sampai 10, mungkin kamu sudah di 9. Jangan juga sudah di angka 5 terus jatuh bebas, sampai ke minus. Minus pertumbuhan namanya. Itu bukan pertumbuhan namanya. Tapi kalau kata pertumbuhan spiritual kita minus dari cara lihat karena mata kita minus nggak apa-apa, ya. Sampai di sini kata pertumbuhan rohani mata jadi minus. Mana? Dompet jadi minus? Normal ya? Gak apa-apa. Kalau pertumbuhan rohani dompet jadi minus, enggak juga ya. Kalau pertumbuhan rohani dompet minus ini ada paralel juga dengan pertumbuhan rohani.
Karena itu adalah salah satu indikator bahwa kamu bisa menjadi pengelola yang baik harusnya. Dari pengelola waktu, keuangan, kerja, segala macam. Itu harus dibuat baik. Oke, kita lanjut. Mas semangat. Kenapa ini? Potong atas semua gajinya bulan ini? Hah? Potong atas semua? Atau gak gajian lagi sama sekali? Gak apa-apa, berarti kita satu penderitaan. Oke? Nah, biasanya kalau kita merasa puas diri atau kita stuck, ini bisa dibawa kepada comfort zone dan akhirnya kita menjadi seorang yang kompromis. Saya pernah kasih pelajaran apa itu comfort zone. Untuk kamu keluar dari comfort zone, kamu harus melalui satu proses. Benar-benar itu mengenai sesuatu yang tidak nyaman, tidak mudah, tetapi itu harus terus dihadapi. Ya, ada rasa takut. Saya nggak tahu apa yang sedang mau kamu lepaskan, apa yang kamu sedang menuju mau keluar dari sesuatu yang selama ini kamu merasa aman dan kamu simpan dan orang lain tidak tahu dan kamu sendiri yang tahu. Normal kalau kamu merasa takut, merasa was-was, terus kali itu. Karena memang harus diawali dengan rasa takut. Tapi itu namanya fear zone. Dari comfort zone kamu menghadapi namanya fase fear zone. Dari fear zone kamu akan mendapat namanya learning zone. Kamu akan belajar sesuatu. Kalau tidak, kamu akan makin kompromi, makin Itu makanya kita di sini saling menolong. To stay holy, we need to stay humble and stay hungry. Itulah karakter Kristus. Untuk menjadi pribadi yang tetap kudus, kita membutuhkan hati yang humble dan selalu merasa lapar secara spiritual. Jangan merasa puas, jangan merasa sudah cukup. Inilah yang akan membawa kita kepada kepenuhan Kristus. Ya. Ini sudah tadi. Kita lanjut ke Kolose 1 ayat 8. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, ini yang saya sebut tadi, fully mature in Christ. Diapain? Dinasihati, diajari, dan dipimpin, didorong. Seseorang memberikan contoh dan teladan untuk menuju kepada kesempurnaan Kristus. Jadi lengkap. Ya, ada nasihat, ada pengajaran, tapi juga ada contoh. Makanya kita semua di sini terus belajar untuk menjadi teladan buat satu dengan yang lain, menjadi contoh buat satu dengan yang lain. Jadi jangan kamu hanya nasihati, kamu ajari, tapi kamu tidak lakukan. Kamu ajari sama lain, kamu nasihati sama lain, dan kamu juga lakukan apa yang kamu ajarkan dan nasihati, supaya yang lain terinspirasi dan mereka bertumbuh juga bersama-sama dengan kamu. Inilah yang kita lakukan di dalam proses pendidikan. Makin jelas? Nah, lihat ini. Jadi untuk kita menjadi pribadi yang penuh, ya, di dalam Kristus, kita harus juga punya pengetahuan, kita punya skill, dan kita juga punya motivasi yang benar. Ya, teachable. Untuk punya skill kita harus mampu training, dan motivasinya harus selalu punya hati yang humble. Ini di dalam kehidupan kekristenan harus berbarengan. Terus menambahkan pengetahuan, kita upgrade diri kita. Ini cara belajar, upgrade. Kita juga harus proaktif dan humility. Ya. Motivasinya, passion of Christ. Karena ada dorongan, ada emosi, ada gairah. Karena apa? Karena merasa dicintai dan dikasihi oleh Kristus. Itulah yang membuat kita terus mau rendah hati, sehingga kita mirip dengan Kristus. Dan kita proaktif, tidak menunggu.
kita melibatkan diri, mengajak orang lain, menggunakan semua potensi dan sumber daya yang ada. Untuk apa? Membuat kita punya skill. Dan kita biarkan orang lain untuk menjadi trainer buat hidup kita. Ini pasti orangnya akan terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan dalam Kristus. Ibrani pasal 5. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kunci yang pertama, kenapa orang tidak dicoba? Tidak mau dengar. Dia hanya mau dengar apa yang dia ingin dengar. Kalau itu membuat telinga gatal, dia skip. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Maka saya tanya tadi, siapa yang sudah 10 tahun? Siapa yang di bawah 10 tahun? Coba dari sudut waktu harusnya berapa lama kita harusnya sudah bisa mengajarkan apa yang menjadi keyakinan kita hari ini sebagai umat Yesus. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sampai di sini, Pak saya tadi senang nggak dibilang? Kok masih anak-anak? Pasti nggak senang. Bilang kamu bukan anak. Cucuku udah 5. 7. Berapa ya? 9. Udah 9. Kok bilang aku anak-anak? Nggak senang kan? Tapi mari kita lihat dari sisi Alkitab. Kedewasaan di dalam Kristus bukan seberapa banyak cucu yang kita punya. Berapa anak kita? Berapa umur kita? Bukan itu. Timotius dari umur muda sudah ditraining oleh Paulus. Kemungkinan besar antara 15 ke 17 tahun dia sudah diutus ke Efesus. Makanya ada nasihat di sana katakan, jangan kamu insecure karena kamu muda, tapi jadilah teladan untuk orang tua. Dalam hal iman. Karena itulah kekuatan dia. Makanya dikatakan oleh Paulus, aku melihat iman yang di dalam diri nenekmu. Siapa nama neneknya? Louis. Ada Louis. Dan sini Louis. Louis lagi di Bali. Di dalam diri nenekmu Louis juga ada di dalam diri ibumu dan juga di dalam diri kamu. Iman itu menjadi warisan. Jadi kita semua di sini, apa yang akan kamu wariskan pada anak kamu suatu hari? Kedewasaan di dalam Kristus, benefitnya tahu apa? Ini membuat anak-anak kita suatu hari sukses dalam pengertian mature in Christ. Berarti dia berhasil menghadapi tantangan dunia ini. Apa saja tantangan dunia ini? Mau pendidikan, ekonomi, apapun itu, dia akan hadapi semua dengan cara kecil. Amin semua. Itu hadisan yang paling terakhir. Jangan kamu pikir, apa punya 10 ruko nih, karena anakku 5, supaya masing-masing dapat 2 ruko warisan. Loh, datang ke panggung bumi 9,5 skala liter, apa semua itu? Amin semua. Tapi kalau anak-anak kita wariskan iman, datang gempa 20,5 skala liter pun takut memang, tapi dia survive masa sulit seperti ini. Saya mau share tentang Sena. Banyak kelemahan dan hal-hal yang perlu dibantu. Waktu dia kita mau transfer secara membersih. Saya tanya sama Nova, sebagai pemimpin, apa yang kamu lihat untuk Sena perlu banyak dibantu? Saya tanya juga pembimbingnya jalan. Maka waktu dia sampai di kota yang lain, jemaat kita di Kanada, dia benar-benar dibimbing di dalam hal itu.
Tapi terlepas dari itu, apa yang kita wariskan dan kita bangun selama ini, kita dapat benefitnya ketika dia jauh dari kita. Pertama, seperti kita tahu semua, kita berangkat dia sendiri dari Jakarta. Memang berat waktu itu, kita sampai nangis-nangisannya. Saya rasa di 20 tahun terakhir itu tangisan saya yang paling banyak. Paling pas pergian seorang anak Buru Papua. Saya memuji Tuhan, dia bisa benar-benar hadapi tantangan itu. Secara emosi pasti dia sangat berat, tapi bisa lihat dia hadapi itu. Dia pakai cara pandang bahwa emosi, ya, emosi itu tidak boleh menghalangi dia untuk mencapai tujuannya. Dia transit di Taipei, 2 jam dia pergi ke terminal yang berikutnya, dari terminal 1 ke terminal 2 untuk lanjut ke Kanada. Dan kita, waktu adik kita nggak tidur, ini bagaimana? Seharusnya saya sudah sampai di Medan, saya harus pulang ke Seattle. Saya sampai nggak begitu minat untuk pulang ke Seattle sampai saya tahu apakah dia sudah sampai di Kanada, karena kita beda 14 jam. Sampai di terminal di bandara Kanada, dia harus pergi ke yang bea cukai, imigrasi. Di imigrasi dia harus ngurusin surat yang berhubungan dengan pendidikannya, urus sendiri semuanya. Tidak ada agent yang kita undang, karena kalau ada agent kita harus bayar sekitar $100 per satu aktivitas urusan. Tapi ke 100 kali 11.000 sudah 100 ya. Makan bakso udah berapa mangkok itu? Pikir wah, ternyata dia bisa urus. Memang ada keponakan kita yang tinggal di Kanada, akhirnya jemput, itu juga harusnya dibayar $100. Wah, akhirnya itu dipangkas. Kita memuji Tuhan. $150. $350. Kau bayangkan kalikan 11.500, berapa itu? Banyak. Ya. Besoknya dia harus urus surat SID ya. Ya, SID itu apa? Surat izin kerja. Nah, ya, seperti KTP di sana, surat jalan ilegal. Terus dia harus pergi ke kampus, itu udah dua kegiatan harus dibiayai sendiri. Dia urus bank sendiri, rekening bank sendiri, pergi ke bank. Dan bahkan pergi ke kampus sendiri itu harusnya kena biaya, kena cas. Tapi dia bilang dia pergi sendiri. Oh ya, untuk mengetahui satu kota yang baru, negara yang baru, itu harusnya ditemani oleh orang tertentu yang paham kata itu negara itu. Tapi waktu kami dengan dia bilang, Pak, saya bakal pergi sendiri. Bilang, kamu tahu? Bilang, saya tahu. Di dalam hati saya, sebagai orang tua kamu tahu apa? Khawatirnya luar biasa kan? Sangat luar biasa. Tapi saya hanya berdoa, saya hanya trust pada Tuhan dan dia juga. Apa yang dia putuskan untuk itu pasti dia yakin bahwa dia bisa lakukan. Kamu tahu, kita hanya bayar satu kegiatan dari agent, yaitu apa kemarin? Hanya ngurus SID. Selebihnya kita tidak urus. Berarti ada terpotong biaya sekitar 10 juta kalau dirupiahkan. Tidak perlu kita keluarkan. Jadi yang seharusnya itu 10 juta itu untuk dia, akhirnya itu tidak dikeluarkan. Jadi uang itu masih ada nggak sekarang? Mana itu Pak? Habis ini akan ditraktir semuanya. Ya. Nggak percaya? Apa yang mau saya sampaikan tadi? Itu ada sesuatu yang kita didik dari kecil. Itu adalah karakter-karakter yang kita selalu tanamkan di dalam diri. Kami bukan membebaskan dia sebebas-bebasnya, tetapi kami selalu memberikan dia ruang untuk melakukan sesuatu dengan cara dan kemampuan dia sendiri, tanpa kami kontrol. Tapi kami awasi. Tentang Tuhan juga begitu. Aku tidak buka banyak ayat sama dia. Tapi kamu tahu di situ dia nyampe masih seminggu, dia bilang, Pak, saya mau pergi ministry. Hah? Masih seminggu dong pergi ministry? Iya, mau ke gunung kampus. Di mana? Di Gunung Nabi. Berapa jam ke sana? 1,5 jam. Naik apa? Naik ke shuttle bus dulu, baru naik train. Hah? Kamu tahu caranya? Bisa Pak, gak usah khawatir. Aku bisa. Tunjukin foto ya, kamu udah sampai. Tunjukin foto, sampai ternyata. Udah, wow.
Ini hari ini dia kumpul dengan pemimpin kampus di Vancouver. Dia udah hangout di grup sister. Lihat tadi makanannya semua udah makan makanan western. Saya tanya, kamu bidang cocok? Bilang, untung ada telur. Gue bilang, belajarlah menyukai sesuatu yang kamu tidak suka. Dengan siapa? Karena kamu tidak bisa hindari. Kamu tinggal di sana, kamu harus makan makanan yang ada di sana. Mungkin hari pertama, hari kedua, seminggu, 2 minggu pertama tidak suka. Minggu ketiga masak telur terus. Nah itu semua ajaran-ajaran yang kita tanamkan tanpa kita sadar. Wah, iya ya. Pada masanya, pada akhirnya kita akan dapat benefit daripada apa yang kita tulis. Itu semua latihan. Dari sudut waktu saya bisa lihat apa yang dia bertumbuh. Tapi masih ada sisi yang harus ikuti bimbing. Banyak sekali. Banyak. Saya sampai kopi chat saya dengan pemimpin kampusnya di Kanada. Apa yang perlu dibimbing? Saya kasih tahu dan saya tunjukin ke dia. Jadi oke. Nah, saya konfirmasi ke Nova, sama. Tapi kita tahu apa yang dia harus dibimbing dan dia tahu apa yang dia harus dibimbing. Ini yang harus kita bimbing sama-sama. Supaya apa? Kita terus tumbuh semakin bebas. Ya. Ya, doakan karena aku dia akan dipanggil wawancara bekerja. Ya, kalau dia bisa kerja, nanti kita tidak perlu mengirimkan biaya mulai bulan depan. Nah, seharusnya kita siapkan antara 15 sampai 17 juta per bulan. Ya, dari mana pendeta 15 sampai 17 juta per bulan? Jual kapling lah. Ya, jadi aku udah jual kapling gitu ya. Wah, bisa pikir beli juga ini. Kali saya ingat sudah. Kalau dosen nggak jualan, dia endorse katanya. Satu kapling, fee-nya 2 juta. Padahal pada sama ini cuma 500 dibayar sama dia. Tapi ini saya luar biasa. Ya, bahkan dia akan dipanggil kerja. Kalau misalnya itu hitungan 1 jam. Untuk seminggu kalau bisa dikerjakan sebulan ya 20 jam minimal aja. Sana minimal dari 1 jam itu 17 sampai 20 dolar. Ya. Kalau dia dapat posisi kerja yang dapat 20 dolar, berarti kalikan 11.000. 11.000 aja dulu. Berarti berapa ya? 15 juta. Hah? 15 sampai 17 juta. 15 sampai 17 juta. Kalau 20 jam ya? 20 jam. 4 jam per hari. 4 jam per hari. Ih, kita kok hitung uang kita ya? Didoain. Maksudnya doain supaya ya Tuhan yang bless semuanya. Ya. Jadi ini semua bisa terjadi di dalam kehidupan kita semua. Amin semua. Nah, penting kita punya visi. Nah, perhatikan. Ada 3 kategori jemaat. Ada yang dependent, ada yang independen, dan ada yang interdependen. Saya mau menyimpulkan, saya bukan mau membatasi pertumbuhan jemaat ini masih sedikit. Ini banyak, ini juga banyak. Nah, perhatikan, kalau dia baik atau depend, bergantung, tidak bisa mandiri, membutuhkan banyak bantuan dan dukungan dari orang lain. Ini ada sisi-sisi negatif, tapi jangan lihat negatif. Berarti ini sisi di mana kamu perlu bantu dia untuk tumbuh. Ya, dia tidak mandiri, sulit mengambil keputusan, tidak bisa bekerja sendiri, butuh instruksi dan arahan baru bisa lakukan, kurang inisiatif dan cenderung pasif. Jadi kalau kamu lihat sudah berkumis, ya, tapi masih begini, kamu lihatnya dia sebagai apa? Baik, tapi bukan dengan melihatnya dari sisi merendahkan dia. Amin semua. Supaya kita ngerti bagaimana kita memperlakukan dia, bagaimana kita treatment dia. Bukan dilihat dari sisi jadi kita merendahkan dia, bukan. Berarti masih baik, nggak apa-apa. Makanya saya bilang tadi, saya masih baik, ya mungkin. Dari sisi apa? Spiritual. Belum mandiri secara spiritual.
belum bisa mengambil keputusan secara spiritual, tidak bisa mengerjakan sendiri, butuh bantuan, butuh instruksi, no problem. Yang penting mau. Tetapi di sini ada beberapa kita di aspek seharusnya sudah dewasa, tapi kita masih baik. Ya, kalau kita lihat dulu ya bagian kedua, orang muda ini mandiri, tetapi ada beberapa hal yang negatif. Positifnya apa? Ini cenderung inisiatif, menuntaskan beberapa tugas tanpa menunggu perintah atau instruksi, berusaha perfect dan tuntas dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini juga ada pengaruh dari siapa kita di masa lalu. Ada, ya. Saya termasuk orang yang begini awal-awal menjadi Kristen. Sangat inisiatif, berusaha melakukan segala sesuatu tuntas dan perfect. Tetapi negatifnya apa? Bisa kita terjebak di dalam satu kondisi merasa paling hebat, tidak butuh orang lain, ego yang sangat tinggi. Terus apa? Mengandalkan diri sendiri, pikiran sendiri, dan cenderung sulit meminta nasihat karena memiliki prinsip apa aku semua yang tidak jalan. Makanya dia take over semua. Nah, dalam keluarga orang tua ada yang begini, kamu take over semua, anak kamu ngerjain. Ya, tiba-tiba anak buka sini makanya buka semua. Jadi anak itu tidak punya kemampuan jadi. Semua bergantung kepada virusnya. Mudah tersinggung ketika dikasih masukan dan dikoreksi. Jadi ini semua ada hubungannya. Tapi kalau kita berarti memperlakukan orang yang seperti ini, kalau kita puji dan kita kasih dia semangat bahwa beberapa hal yang dia bagus, dan terus bagaimana cara kita memberikan masukannya, pasti dia akan bisa terima. Nah, ini cara kita memperlakukan orang. Hargai apa yang dia buat, tapi juga kita terlibat untuk beberapa hal yang dia lemah. Karena ada paketnya semua. Dan ini yang mau kita kejar. Betul ya. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lihat ini prosesnya. Berkata-kata, merasa, berpikir, ini semua belum valid. Tetapi ketika aku fokus untuk dewasa, dia bilang, saya akan tinggalkan itu. Nanti bisa nggak? Bisa. Itu sebuah keputusan. Itu sebuah keputusan. Untuk bagaimana kita bertumbuh, berkata-kata, merasa, berpikir dewasa, semua itu adalah keputusan. Bisa ditinggalkan dan kita menuju kepada kedewasaan. Lihat, orang yang interdependen, inilah dewasa. Dia selalu punya prinsip saling, teamwork, ya, bertumbuh bersama, menang bersama, kalah juga bersama, asik ini. Gagal bersama, menang bersama, ya. Sadar perlu orang lain memberikan koreksi dan masukan. Jadi butuh orang lain untuk memberikan koreksi dan masukan. Prinsipnya adalah tidak ada Superman di dunia ini, tapi super team. Udah lama kita sudah belajar tentang super ini. Apa supernya? S-nya spiritual, U-nya unity, P-nya perseverance, E-nya equip, ya, di-equip, terus R-nya reproduce. Hafal, di situ baru masuk langsung ingat semua. Itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Jangan hafalnya aja, tapi bagaimana itu dipraktekkan. Amin. Super team. Rendah hati, bahwa tidak semuanya saya harus nomor satu, tetapi menjadi kuat karena ada orang lain yang membagikan kekuatan tersebut. Inilah ciri-ciri orang yang mau dewasa. Udah mulai mengerti bagaimana menuju kepada dewasa? Sudah? Belum? Atau sudah mulai? Sudah mulai. Bagus. Sudah mulai, ya. Jadi saya ingatkan lagi, seorang bayi untuk bertumbuh ke dewasa kita bisa ambil tiga-tiganya. Untuk menambah pengetahuan kita punya sikap seperti bayi, ya. Apa itu? Selalu mau belajar. Ingat anak kecil selalu tanya, apa ini Pak? Ini apa Pak? Itu apa Pak? Nah, ya. Kamu ajar apa, dia takat. Dan kamu ajar dia bahasa Inggris sekarang dia bisa. Kamu ajar dia bahasa Hokkien dan sekarang dia bisa. Mandarin dia bisa. Bahasa Arab dia bisa. Dari sekarang, penting kamu bisa aja. Jangan bahasa Batak aja semua dia jadi. Bahasa Batak nggak usah, itu pintar sendiri.
sendiri dia. Ya, amin semua. Itu kan anak-anak di Inggris kok pintar bahasa Inggris. Nah itu nggak perlu diajari dia. Yang perlu dia diajari bahasa Batak mungkin, bahasa Indonesia mungkin, ya kan? Saya sering tanya, ini anaknya kok pintar bahasa Batak tuh bahasa. Ya juga ya Pak, kok bisa dia? Ya lah, karena di kampungnya sampai sekarang Rena belum bisa bahasa Batak coba, ya. Tapi nggak usah lah, otomatis itu nanti bisa. Ya bahasa Inggris saja bagusin, ya. Bahasa Batak tidur aja 3 hari 3 malam sama teman yang bahasa Batak, pasti kamu langsung bahasa Batak. Lah aku. Itu bahasa Batak itu, ya. Meskipun masih bahasa Indonesia. Ya, cara belajar untuk mengupgrade diri kita harus apa? Upgrade dengan cara belajarnya. Upgrade cara belajarnya. Terus apa? Kita proaktif seperti anak muda tadi, ya, giat, gigih, optimis, ya. Itu akan menambahkan skill, ya. Tapi pakai cara dewasa, independen, butuhkan tim, pakai tim. Oke? Dan kita perlu apa? Kerendahan hati sebagai orang dewasa. Didorong karena Kristus. Ini yang akan membawa kita kepada level dewasa. Nah, ini sudah pasti. Jadi tua itu pasti. Jadi dewasa itu bukan basa-basi. Kalau di bawahnya ada yang belum rokok. Ya, apa logonya? Hah? Extra mahal. Ya. Nampak kali kamu nggak ibu lagi rokok. Sudah galak Pak, sudah galak. Gaya dalam pergaulan. Itu saja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diperlengkapi kembali untuk bisa memahami dan mengerti. Mungkin kami pernah dengar bagaimana kami harus bertumbuh jadi dewasa. Di Kota Medan. Saya lahir di Kota Medan tanggal 3 September tahun 2004. Saya tinggal bersama adik dan bau saya di Jalan Pendeta Justin Sombing nomor 2A. Saya awalnya orangnya yang keras kepala, sulit menerima masukan, membantah atau membangkang, sulit menerima atau menolak perkataan, sombong, cuek atau tidak ingin tahu tentang hal apapun, tidak ramah, tidak sopan, tidak berattitude baik, pendendam, tidak bijaksana, suka berkata kasar, dan sangat sulit untuk memaafkan. Terkadang saya berkumpul dengan teman-teman yang tidak baik dan tidak benar, melihat hal yang seharusnya tidak saya lihat seperti 18 ke atas, pornografi, berpikir negatif atau cabul, dan membahas hal cabul lah. Dan sayangnya bagian hal yang paling terpenting saya tidak punya, yaitu tidak untuk memiliki keyakinan. Dan setelah di tahun 2022 saya dipertemukan dan diperkenalkan dengan komunitas ini oleh bau saya, yaitu Yuda. Setelah dipertemukan dengan komunitas ini, dan pada akhirnya saya diajarkan dan belajar Alkitab, sampai saya bisa belajar sampai 2 kali belajar Alkitab. Bahkan karena saya belum paham atau belum yakin, dan seiring berjalannya waktu tak terasa dan banyak perlahan saya bisa belajar dan diubahkan dari firman. Dan sampai pada akhirnya saya bisa dan dapat memiliki keyakinan yang lebih dalam. Saya terinspirasi melalui bau saya, melalui spiritualnya, sikap kedewasaannya dan mindsetnya. Dan masih banyak lagi yang saya bisa belajar dari perubahan hidupnya. Dan ketika saya pada saat study Bible, banyak hal yang diajarkan dari firman, mulai dari seperti tujuan hidup, karakter, dan banyak hal lain yang bisa saya belajar dari firman yang diajarkan. Salah satunya mulai dari pola pikir, mindset yang diubahkan, keyakinan, pertobatan, dan berdoa. Dan masih banyak hal lagi dari firman yang saya bisa belajar. Melalui firman yang saya diajarkan, banyak sekali yang dimana secara sedikit demi sedikit, secara perlahan saya dapat banyak perubahan dari firman yang diajarkan. Firman mengajarkan saya dan mengubahkan mindset saya, karakter saya,
pertobatan saya secara pelan dan pelan-pelan dan perlahan. Dan makna salib bagi saya adalah salib mengajarkan saya untuk senantiasa bertobat terus-menerus, karena Tuhan selalu senantiasa mengasihi saya bagaimana proses Yesus dalam mati dari saya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini,
boleh disampaikan kepada kita. Biarlah perjamuan kudus yang disampaikan itu bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu kita akan terus berlanjut sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Saya akan bacakan pengumuman untuk kita semua pada pagi hari. Kita akan mengadakan PDG pembimbingan dalam grup. Mari kita sebagai bimbingan baik kita jumpai pemimpin kita untuk menentukan kapan waktu yang kita gunakan untuk kita PDG. Itu saja pengumuman untuk pada pagi hari ini. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita kumpulkan, mari kita berikan persembahan kita berikan persekutuan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terpuji Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa, Allah pencipta semesta, Engkau sungguh baik dan setia. Kami berterima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul beribadah bersama untuk memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami baru saja diperlengkapi oleh firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar ini dapat tumbuh subur di hati kami yang paling dalam, dan sertai kami untuk menghidupi firman-Mu agar menjadi kekuatan bagi kami, sehingga pada saat kami selesai ibadah nanti ada hal yang bertumbuh di dalam diri kami, dan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah ibadah hari ini. Tuhan, berikan juga kami kekuatan untuk terus dapat belajar bagaimana kami mau menjadi seorang Kristen yang dewasa. Kami mau fokus dengan tujuan kami saat kami dipanggil menjadi murid Engkau, merubah mindset dan hidup kami semakin mirip dengan Engkau, sehingga kami dapat menjadi dewasa dalam kepenuhan Kristus. Kami juga mau berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, mulai dari Aser, tim Songmin, multimedia, mentor KKK, pengkhotbah, bahkan sampai dengan gedung yang nyaman ini pada saat kami beribadah kepada-Mu dari awal hingga akhir. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, di Piwa Ministry, untuk saudara-saudari kami di Merik dan yang berkeluarga, dan juga untuk saudara-saudara kami yang di single, untuk saudara-saudara kami, adik-adik kami di kampus dan teens. Berkati kami Tuhan, tuntun kami terus Tuhan sesuai dengan rencana-Mu, agar apa yang kami lakukan, usaha kami, pekerjaan kami, dan tiap rencana-rencana kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang saudara-saudari yang mungkin tidak bisa hadir bersyukur. Haleluya, amin.